Baik, sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiatun Soleha dengan NIM 23115708. Saya membuat video ini karena memenuhi ujian tengah semester 5 pada mata kuliah kepemimpinan. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa jawaban dari soal-soal yang diberikan pada UTS semester 5 pada mata kuliah kepemimpinan ini. Nah, yang pertama yaitu soal jelaskan dan bagaimana menurut Anda tentang peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir mahasiswa. Nah, menurut saya peran kepemimpinan di mahasiswa itu yang pertama itu ketika mahasiswa tersebut itu menjadi mahasiswa yang aktif di kampus gitu. Mahasiswa tersebut itu nanti itu akan mendapatkan beberapa peran gitu. Yang pertama itu mahasiswa tersebut itu dapat mengembangkan soft skill seperti mahasiswa dapat berkomunikasi, bekerja sama tim, memanajemen waktu, problem maupun menyelesaikan sebuah problem solving gitu. Dan yang kedua itu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya, pastinya akan, lebih berani mengambil keputusan dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu. Nah, yang ketiga itu melatih tanggung jawab dan integritas. Kita sebagai mahasiswa tentunya setiap hari kita selalu disiplin, baik itu dalam komitmen maupun dalam etika. Nah, selanjutnya itu ada peran menjadi agen perubahan. Nah, kita sebagai mahasiswa yaitu pastinya akan mendorong suatu kegiatan yang positif seperti melakukan workshop ataupun memberi pengaruh gitu bagi masyarakat luar maupun di lingkungan kampus. Nah, yang terakhir itu peran kepemimpinan di dunia mahasiswa itu yang membangun jaringan. Dengan membangun jaringan ini, mahasiswa tersebut itu nantinya akan memiliki banyak teman, dosen, bahkan alumni untuk menjadi komunitas gitu. Terus next selanjutnya itu tadi kan di soal itu kan dijelaskan peran mahasiswa dan peran untuk karir masa depan. Nah, tadi saya sudah jelaskan mahasiswa yang aktif biasanya memiliki peran sebagai berikut. Nah, gimana bagi mahasiswa yang tidak aktif? Bagi mahasiswa yang tidak aktif itu juga biasanya mereka itu mempunyai eh, peran kepemimpinan yang sama gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mereka melakukan belajar kelompok gitu atau melakukan suatu kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu. Nah, kita bahas selanjutnya untuk karir masa depan. Apa saja sih perannya? Yang pertama itu untuk menambah nilai di CV. Nah, kenapa? Karena pengalaman kita sebagai pemimpin itu tuh sangat dicari oleh HRD gitu atau CEO yang untuk memimpin sebuah perusahaan gitu. Nah, tentunya ketika mahasiswa pernah menjadi seorang pemimpin, kita cantumin di CV terus nanti HRD itu akan membaca dan akan menanyakan tentang kita gitu. Nah, yang kedua itu untuk modal untuk posisi manajerial. Ya, sama saja ketika sudah melihat di CV bahwa Anda itu sudah pernah menjadi seorang pemimpin, nantinya mungkin Anda bisa masuk ke posisi manajerial. Nah, terus setelah itu lebih mudah beradaptasi di lingkungan kerja. Kenapa? Karena ya dengan tadi sebagai mahasiswa dengan berbagai kegiatan, nantinya kita di dunia kerja juga dapat menghadapi masalah dan tekanan. Ada meningkatkan peluang pekerjaan, menjadi jaring luas dari reputasi baik dari kegiatan kampus, yaitu yang terakhir itu membentuk mindset proaktif yang terbiasa memulai inisiatif dan berpikir strategis. Nah, oke, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jelaskan menurut Anda siapa pemimpin yang paling memengaruhi Anda dan penjelasannya. Nah, menurut saya, pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya itu adalah kedua orang tua saya. Kenapa? Karena mereka adalah orang pertama yang mendidik saya, mengajari hal-hal kecil kepada saya yang dimana itu kedua orang tua saya itu selalu mensupport saya dan selalu mengajarkan hal-hal itu memberi motivasi, menyarankan hal-hal yang baik dan lain sebagainya.
Next, selanjutnya kita bahas nomor 3. Analogi bahwa pemimpin selalu terlihat setiap tindakan menjadi contoh bagaimana menurut Anda dan jelaskan dengan landasan teori kepemimpinan. Nah, analogi bahwa pemimpin ini selalu terlihat itu yang pertama menurut teori kepemimpinan itu menurut role model teori. Kepemimpinan ini tidak hanya memimpin, tapi tidak hanya memimpin dengan kata-kata, tetapi melalui perilaku, tindakan, yang nantinya itu akan diikuti orang lain gitu. Nah, nanti anggota tim tersebut akan meniru sebuah pemimpin. Nah, mereka itu uh, tidak hanya sekedar didengar, tapi pemimpin itu nantinya juga akan dilihat gitu oleh para anggotanya. Nah, yang kedua itu teori kepemimpinan menurut transformasional. Nah, teori ini itu pemimpin menginspirasi melalui tindakan, tidak hanya dengan perkataan, seperti menunjukkan integritas, kedisiplinan, dan kerja keras gitu. Biasanya kepemimpinan ini tuh tindakannya itu menjadi sumber motivasi bagi tim atau kelompoknya gitu. Nah, yang ketiga itu inti dari analogi pemimpin selalu terlihat. Nah, kenapa? Karena setiap tindakan pemimpin itu pasti menjadi standar penilaian dari anggotanya gitu. Kenapa? Karena pemimpin itu tuh nantinya akan menjadi uh, sumber yang dimana untuk mengambil keputusan gitu. Nah, terus apalagi apa yang akan dilakukan pemimpin berdampak daripada apa yang dikatakan gitu. Terus kita juga sebagai pemimpin itu memiliki hal etika, disiplin, dan selalu mengambil keputusan gitu. Next, selanjutnya yaitu soal nomor 4, yaitu jelaskan dengan singkat teori kepemimpinan trait transformasional servus situasional. Nah, yang pertama itu tren teori, yaitu sifat teori. Pemimpin dianggap lahir dengan sifat atau karakter tertentu, seperti percaya diri, jujur, cerdas, dan tegas. Intinya, pemimpin ini tuh emang sifat bawaannya itu percaya diri, gitu, jujur, dan cerdas, gitu. Yang dimana itu pemimpin ini tuh membedakan pemimpin dari orang lain. Yang kedua itu transfusional atau leadership kepemimpinan transfusional. Kepemimpinan ini itu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk bertindak atau berubah, berkembang dan melampaui target yang diinginkan gitu. Nah, pemimpin ini tuh menjadi biasanya itu menjadi teladan, memberi visi dan misi bagi anggotanya dan mendorong inovasi gitu. Dan yang ketiga itu ada servant leadership atau kepemimpinan melayani. Nah, kepemimpinan ini itu memprioritaskan pelayanan kepada orang lain, mendahulukan kebutuhan tim dan membantu mereka yang untuk tumbuh gitu. Nah, pemimpin ini tuh biasanya untuk melayani tim terlebih dahulu, baru ke kepentingan pribadinya gitu. Nah, yang terakhir itu ada situasional leadership atau kepemimpinan situasional. Nah, kepemimpinan ini biasanya menyesuaikan gaya memimpin berdasarkan situasi dan tingkat kesiapan para anggotanya gitu. Nah, di sini tuh tidak ada gaya kepemimpinan, tapi kepemimpinan ini selalu benar gitu. Pemimpin ini tuh harus bersifat fleksibel kepada para anggotanya gitu. Next, nah yang terakhir itu soalnya dalam kepemimpinan mahasiswa mengenali 3 peran utama, yaitu pemimpin, leader, follower, anggota tim, dan influencer, agen perubahan. Jelaskan masing-masing peran. Yang pertama itu leader atau pemimpin. Nah, biasanya pemimpin ini tuh tujuannya untuk memimpin, mengarahkan tim, yang membangun tim, menginspirasi tim, menginformasi tim, atau yang memberikan tujuan untuk tercapainya suatu hal dalam tim tersebut gitu. Yang dimana tuh leader atau pemimpin itu menjadi kepala yang nantinya akan mengambil keputusan-keputusan yang disampaikan oleh anggotanya. Nah, yang kedua itu ada followers atau anggota tim. Nah, anggota tim ini tujuannya untuk mendukung, melaksanakan tugas dan bertanggung jawab, memberikan masukan atau ide untuk kemajuan tim tersebut gitu, menunjukkan loyalitas kerjasama dan komitmen terhadap tujuan bersama. Nah, yang terakhir ada influencer atau agen perubahan, yaitu di sini tuh uh, tujuannya itu untuk menginspirasi orang lain dengan tindakan positif tanpa harus memiliki jabatan, mendorong inovasi, menyebarkan nilai kebaikan dan memengaruhi lingkungan. Nah, influencer ini tuh menjadi penggerak perubahan melalui ide kreatif gitu.
Nah, mungkin itu saja, materi atau jawaban yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.